Assalamualaikum pemirsa channel Biswai. Kali ini kita akan mengeksplor beberapa tempat wisata di kota Banyuwangi dan sekitarnya. Di sini kita akan menginap di Hotel Dialog Banyuwangi. Jarak yang harus ditempuh dari Surabaya ke tempat penginapan sekitar 300 km menggunakan jalur darat via tol. Nah, di video eksplor wisata Banyuwangi kali ini kita akan bagi menjadi beberapa part ya pemirsa. Yuk ikuti keseruan kita di video part 1 kali ini. Hotel Dialog Banyuwangi terletak di pesisir timur Kabupaten Banyuwangi. Hotel bintang 4 ini sangatlah begitu populer. Pool. Inilah salah satu fasilitas yang membuat hotel ini begitu populer, yaitu kolam renang dengan pemandangan ke Selat Bali. Anda bisa bersantai sambil menikmati pemandangan di sisi kolam, atau berenang dengan pemandangan yang indah ini. Selain karena terletak di pinggir pantai dengan pemandangan ke arah Pulau Bali yang berada di seberangnya, juga karena hotel ini punya desain modern minimalis yang begitu elegan dan mewah. Warung Kemarang memperkenalkan kearifan lokal budaya Banyuwangi. Bang, kita di mana nih, Bang? Apa? Restoran yang mengkombinasikan kelezatan menu, keindahan alam, rumah, dan musik tradisional Banyuwangi. Mbak, ini apa nih, Mbak? Pindang koyong. Hah? Pindang koyong. Pindang? Yang ini pindang koyong. Pindang koyong. Iya, itu pindang koyong. Coba taruh situ, Mbak. Mau. Nah, ini pindang koyong. Koyong itu apa? Koyong itu pakai ikan laut, Pak. Kayak ada asam-asamnya gitu. Ada belimbing ulunya juga. Apa? Ada belimbing ulu. Oh iya. Kalau ini? Terus ini uyasem. Hah? Ayam. Hah? Pakai ayam. Apa? Ayam kesrut. Ayam kesrut. Ya, garang asem. Oh. Ayam. Oke. Ini apa ini? Rujak soto babat, Pak. Rujak sayur dicampur kuah soto. Aku dimakan katanya. Ini kenapa dibilang ayam kesrut? Karena Kalau kata orang sini sih kan pedas Pak, jadi kalau habis makan kayak gitu. oh, Sama kayak sambal tempong itu, sambal tempong kan artinya tampar, jadi kalau habis makan kayak habis ditampar saking pedesnya. sambal tempong. Iya. Sego tempong itu yang Yang mana? ini sambal tempong, Ini. sama sambalnya. Ini ya. Tempong, iya. Nah, Sego tempong. kita coba Isinya semua. sayuran, tahu tempe sama dadar jagung, ikan asin. Udah semua di sini ya. Sudah lengkap semua. Udah lengkap ya. Sama pitik. Oke, ini udah berapa lama di sini, Mbak? Udah dari awal Pak, 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Wah, ini berdirinya 5 tahun. Iya. Dari awal berdiri sudah di sini. Alhamdulillah. Buka setiap Buka setiap hari. Sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau paginya mulai jam 7 sampai jam 9 malam.
Oke. Tahun lalu 2021 bulan Februari ditemukan koin Cina dinasti Sung. Baru kan ya? Setahun yang lalu, ya setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Ditemukan koin Cina dinasti Sung. Dinasti Sung tahun 960 sampai 1277. Jadi 1000 tahun yang lalu sudah ada pebisnis Cina datang ke sini. Barter dengan pertanian. Sawah di sini subur sekali. Jadi Belambangan kuno itu memiliki lahan tanah yang subur sekali dan sudah melakukan bisnis dengan Cina. Jadi ada uang koin Cina 1000 tahun yang lalu sudah ada di sini. Itu ada bukti artefak 36,5 kg. 36,5 terbesar se-Banyuwangi. Biasanya diketemukan hanya kuburan. Kalau di keping dibagi dengan 200 gram itu sekitar 15.000 keping. Wow. Terbesar 15.000 keping. Itu di satu tempat gitu atau gimana? Satu tempat tapi ada dua kayaknya dua. Gundu Udah hancur ininya, kutubnya sudah hancur tempatnya. jadi kendinya. pakai Biasanya pakai wajah kendi gitu. besar gitu ya. Kendinya sudah hancur karena 1000 tahun yang lalu. Iya, ya Allah. Nah, di situ. Jadi ada ditemukan di warung Kemarang. Artinya itu bukti bahwa ribuan tahun yang lalu sudah makmur. Di sini penduduk asli. Osing, suku Osing. Oh. Makanya Pak Wawo ini juga suku ya, Osing. ya, saya orang sini. Nah, SD saya di sini. Saya SD di Taman Suruh, SMA di Banyuwangi, saya kuliah di ITS. Jadi warung ini sudah berdiri baru sejak kapan? hampir 5 tahun. Nah, tapi saya udah siap sebelum saya pensiun. Saya baru pensiun tahun lalu. Jadi ini Pernah- kenapa pakai ini penyanyi begini? Penari penyanyi gini? makanya tadi saya bilang 1000 tahun yang lalu itu sudah makmur. Masyarakat Banyuwangi mempercayai bahwa penyubur padi adalah Dewi Sri. Dewi Sri itulah yang dipuja. Dipuja artinya digandrungi. Nah, muncullah namanya gandrung itu. Gandrung itu sosok Dewi Sri yang turun ke bumi, datang bersama manusia. Ya, kalau ada punya gawe. Gandrung itu syukur. kampung atau tarian? Gandrung itu sosok perempuan yang dipuja. Seperti Makanya namanya tariannya tari gandrung. Iya, itu dia menari bersama kita. Kalau kita syukuran, kita punya acara sunatan, kawinan, hajatan selalu dimunculkan gandrung. Sosok Dewi Sri itu turun ke bumi, kira-kira. Ini penyanyi penari dari mana? Oh, kalau orang sini semua. Oh, diberdayakan ya? Iya, itu saya punya sanggar. Sanggar sendiri? Sanggar Kemarang, ada saya latih. Saya punya lengkap, ada 3 tempat mas. Di sana ada, di sana ada. Semua saya lengkapi dengan alat-alat tradisional. Saya sendiri sering main dengan mereka. Oh, gitu. Saya bisa main musik tradisional, saya bisa. Jadi waktu itu sebelum pensiun saya sudah membuat Kemarang ini. Tapi kenapa memilih usaha di kuliner ini, Pak? Ya, ketika sebelum pensiun di perusahaan saya bekerja, umur 53 itu ada training namanya pre-retirement training. Nah, salah satu trainingnya adalah mencari kira-kira usaha apa yang paling cocok buat suami istri ini. Jadi ada questionnaire, ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, perlu di-score. Nah, muncullah usaha 10 usaha yang bagus untuk di passion, yang sesuai dengan passionnya 10 usaha. Terus ada questionnaire kedua, questionnaire lagi dapat 3 besar. Nah, ketika itulah saya dengan istri yang paling cocok kami berdua adalah entertainment, artis, dan kuliner. 3 itu. Nah, saya padukan menjadi 3 jadi saya 1. berjadukan. Nah, ini ya, makasih. Ini adalah buku saya. Sudah ada di Gramedia. Kalau suka dan ini sudah ada di Gramedia. Judulnya Kembali ke Desa. Pengalaman hidup inspiratif. Nah,
Ini saya sebenarnya yang menulis, tapi bahasa saya kan bahasa engineering ya, saya orang eksak, saya orang elektro IT, saya orang IT eksak. Terus saya cari penulis yang bisa merubah tulisan saya dan interview dengan saya, seorang penulis yang membuat seperti novel. Jadi membaca buku ini serasa baca novel yang menginspirasi, kira-kira begitu. Jadi sudah ada di Gramedia. Isinya ini ada bisnisnya, ya tadi bagaimana cara membuat usaha ketika pensiun, ada seninya, kenapa gandrung, dan ada sejarah tadi yang saya buat. Kepingan itu tahun lalu sebelum buku ini jadi Kepingan masuk di sini. Kepingan ada buku bukti sejarah bahwa di sini adalah sudah makmur dulu kala. 1000 tahun yang lalu. Jadi saya ingin menunjukkan kepada tamu-tamu, inilah Blambangan kuno ya, seperti ini. Blambangan kuno. Orang kalau dicerita Blambangan cenderung kepada Belanda. Belanda itu 1800. Blambangan kuno tahun sebelum 1300 saja sudah makmur gitu. Jadi 500 tahun sebelum dijajah Belanda kita sudah makmur. Gitu. Di buku ini ada sejarahnya dan ada ini motivasi khususnya buat adik-adik, anak-anak ya, untuk berkompetisi ya, orang desa kayak Om ini orang desa ya, berkompetisi, bisa kok kuliah di ITS, bisa kok kuliah di ITB, bisa kok bekerja di perusahaan internasional, bisa. Jadi berkompetisi dengan global walaupun orang desa, nggak usah takut. Yang penting belajar, semangat. Ada kunci-kuncinya di sini. Salah satunya makanan. Saya masih kecil, makanan saya itu apa? Belut. Makanya saya jual belut. Belut itu ternyata sangat bergizi, otak jadi kuat. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Yang ada orang otaknya kuat, sama otaknya ngantuan atau lemes. Bagi saya. Jadi saya merasa otak saya tuh kuat. Teman-teman saya udah pada ngantuk gitu ya, belajar bersama misalnya. Ketika di ITS atau ITB belajar bersama, teman-teman pada ngantuk. SMA juga gitu, teman saya masih kuat saya gitu loh. Nah itu yang membuat jadi nilai saya paling bagus yang kira teman-teman mampu berkompetisi dengan global lah kira-kira. Makanan ini gedut-gedut ini harus pintar ya.